There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, ini tuh aku mau mulai aktivitas aku dengan masak mie. Ini tuh adalah aktivitas sorenya aku ya teman-teman. Nah, ini tuh aku kemarin kan ada beli mie ya. Jadi ini tuh mau aku masak mie gomak. Kalian tahu nggak sih mie gomak tuh mie apa? Itu tuh adalah mie Medan gitu ya. Kalau kalian orang Medan pasti tahu mie gomak itu mie apa. Sebenarnya tuh kayak mie goreng sih, cuman namanya tuh mie gomak ya teman-teman. Nah, untuk bumbunya aku cuman pakai bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, cabai merah, dan aku kasih udang halus atau anak udang atau udang kering ya, apalah namanya menurut kalian, karena di setiap daerah beda nama ya. Nah, ini mau aku chopper untuk bumbu-bumbunya. Ini tuh aku choppernya halus, tapi nggak terlalu halus banget. Karena kalau di chopper kan nggak bisa sehalus di blender ya teman-teman. Jadi kalau kasar juga nggak apa-apa. Lanjut di sini tuh aku mau panasin minyak dulu. Karena kan bumbunya udah digoreng. Kalau buat mie goreng gini tuh gampang ya teman-teman. Semua juga pinter dan semua juga tahu. Nah, di sini tuh aku buatnya ini untuk buka puasa gitu ya. Cuman aku nge-recordnya pas buat mie gorengnya aja, pas buat sayurnya tuh nggak aku record. Karena memang riwah banget. Jadi aku tuh recordnya pas buat mie goreng. Ini tuh masih jam 4 gitu ya teman-teman. Karena aku tuh ketelatan gitu untuk masak berbuka. Jadi sempatnya tuh cuman buat mie gorengnya. Kalau untuk masak sayurnya tuh aku nggak sempet record karena takutnya nanti kesorean gitu ya teman-teman. Jadi aku recordnya pas masak mie-nya. Nah, ini aku kasih ladaku, aku kasih garam, aku kasih royco juga, royco ayam ya, karena aku tuh nggak pernah pakai royco sapi. Lanjut di sini diaduk-aduk, lanjut juga aku masukin ini kol. Ini kolnya tadi udah aku cuci dan lanjut diaduk-aduk lagi. Pokoknya bikinnya itu gampang banget ya teman-teman, semua mungkin udah pada tahu ya cara bikinnya. Lanjut di sini tuh pakai mie, aku tuh pakai mie kuning ya teman-teman, mie yang udah beli jadi gitu, bukan mie lidi ya. Biasanya kan aku kalau bikin mie goreng gini tuh pakai mie lidi. Cuman riuh banget, harus direbus-rebus lagi. Jadi aku beli yang udah jadi aja mie-nya. Lanjut di sini aduk-aduk. Oh ya, hari ini kalian bikin bukaan apa nih? Pasti enak-enak ya bukaannya, karena biasanya kalau di puasa baru-baru tuh pasti lagi kalap-kalapnya mau bikin bukaan. Nah, nanti pas di akhir-akhir tuh baru deh udah pada bosen dan mager-mageran ya teman-teman. Tapi itu biasa sih menurut aku, jadi ya wajar-wajar aja ya. Nah, ini sauri aku udah mau habis, jadi aku korek-korek. Biasa ya, sayang banget kalau dibuang karena masih ada gitu. Jadi dikorek, dimasukin air ke dalam, diaduk-aduk. Kalian ada yang kayak gitu nggak sih? Kalau pakai sampo lagi aku juga kayak gitu ya, dimasukin ke botolnya tuh air, langsung samponya tuh diaduk-aduk lagi. Ya ampun, memang emak-emak ya teman-teman. Tapi bukan cuman kita sih, mungkin para orang kaya juga kayak gitu ya, seperti artis. Karena aku pernah lihat di kayak pertemuan artis gitu, mereka tuh bahas kalau mereka tuh juga kayak gitu. Jadi nggak heran ya para artis aja kayak gitu, apalagi kita yang hanya orang biasa dan orang yang di kalangan menengah seperti kita ya. Nah, ini tuh lanjut, aku udah selesai masak mie-nya. Di sini aku mau plating. Plating. Ini tuh buat ini aja sih ya, buat memperlihatkan aja.
Ini tuh belum waktunya makan sih, cuman aku memperlihatkan aja ya teman-teman. Nah ini aku ngambil selada dulu karena aku kemarin ada beli selada. Ini tuh mau aku taruh di piring gitu. Kalau makan mie tuh paling enak pakai selada ya, pakai tomat, pakai timun, pakai kerupuk, pakai telur ceplok. Tapi di sini nggak lengkap ya teman-teman. Di sini cuma pakai selada doang. Karena aku nggak ada timun, nggak ada telur ceplok juga. Nah ini mau aku susun gini biar kayak ala-ala makan di restoran ya. Ini tuh rasanya enak banget ya teman-teman. Ini tuh kayak mie goreng yang aku beli di jalan-jalan atau di kaki lima gitu tuh. Makanya aku tuh jarang banget ya makan di luar kayak makan nasi goreng, makan mie goreng karena aku tuh bisa bikin sendiri. Cuman ya kalau memang sesekali kepengen juga ya masak makanan orang tuh nggak apa-apa. Oh ya maaf ya kalau suaraku tuh kayaknya nggak enak didengar. Aku tuh bangun tidur ini tuh siap sahur gitu ya aku dubbingnya karena memang biar bisa tayang gitu. Aku tuh kemarin tuh tayangnya 2 kali sehari gitu ya. Jadi ini tuh kalau bisa sih pengennya tayang setiap hari lagi karena udah mulai semangat nih kayaknya ya teman-teman. Ya semoga aja semangat ini makin bertahan karena jujur setiap orang tuh kadang-kadang kan punya kebosanan ya, termasuk aku yang nggak begitu rajin karena jujur aku ini sebenarnya orang yang paling mager sedunia. Aku tuh orang yang paling males loh teman-teman, tapi kayak mana ya kalau aku tuh udah punya prinsip aku harus konsisten. Nah aku tuh bisa pegang prinsip itu. Misalnya kayak dalam aktivitas rumah, aku tuh punya niat atau tekad, atau memang aku tuh punya konsisten dalam diri kalau misalnya Pak suami pulang tuh rumah harus sudah bersih. Nah, semager-magernya aku begitu Pak suami pulang rumah tuh udah memang harus bersih gitu. Kalau masak aku sih nggak terlalu berpikir ya karena memang kalau kayak Pak suami tuh pulang kerja tuh jarang banget makan gitu karena dia sebelum pulang tuh makan di tempat kerjaan dulu dikasih makan gitu. Nah paling aku masaknya tuh di sore atau di siang hari gitu. Karena kalau anak-anak aku gampang ya makannya, cukup diceplok telur, goreng sosis itu tuh udah cukup sama anak aku. Karena mau aku masak apapun itu nggak bakalan berguna gitu. Karena memang mereka tuh nggak terlalu hobi makan sayur-sayuran gitu ya teman-teman. Mereka tuh hobinya sambel-sambelan. Jadi aku tuh jarang banget masak sampai 2-3 menu. Kalau aku masak 2-3 menu tuh biasanya Pak suami di rumah, baru aku masak banyak. Tapi kalau Pak suami nggak makan di rumah atau Pak suami tuh lembur atau misalnya jarang makan gitulah. Pokoknya hari Pak suami kerja tuh biasanya aku cuman masak 1 menu doang gitu. Tapi kalau Pak suami libur baru deh aku masak 2-3 menu. Bukan hitung-hitungan sama anak ya teman-teman, karena memang anak-anak aku tuh mau dimasakin pun mereka tuh nggak bakalan habis atau bakalan sentuh gitu loh teman-teman. Nah ini aku memperlihatkan ini tuh fenomena alam gitu ya. Ini tuh bulan dan bintang, tapi katanya tuh bukan bulan dan bintang ya teman-teman. Ini tuh adalah bulan dan planet Venus. Cuman aku nggak tahu kepastiannya. Cuman itu indah banget, jadi aku pengen mengabadikannya di channel YouTube aku. Mana tahu nanti bisa jadi kenangan ya. Ini tuh langka ya. Aku lihat kayak gini tuh langka, jadi aku rekam. Oke deh, tadi aku udah lipat pakaian, aku skip aja ini tuh sampai malam aku lipat karena aku tadi skip ya. Ini tuh udah jam berapa ya? Siap berbuka baru aku lipat lagi. Nah, ini tuh udah jam 11 malam dan waktunya aku tidur. Oke, ini tuh lanjut lagi ke sahur. Nah, ini tuh adalah kegiatan kami di sahur. Ini tuh selesai sahur, maaf ya kalau pas makan-makannya tuh nggak aku record ya teman-teman. Pas makan berbuka sama makan sahurnya tuh memang sengaja nggak aku record. Karena aku takutnya nanti teman-teman nonton video aku tuh di siang hari atau di pagi hari gitu ya. Karena memang ini kan bulan puasa ya, takutnya nanti pokoknya gitulah. Nah ini tuh udah pukul 5 pagi, jadi tadi aku udah subuhan juga.
Di sini tuh subuhannya tuh 4:30 gitu ya. Jadi aku sempat subuhan. Aku nggak tadarusan karena memang tadi malam tuh udah sama anak-anak. Jadi di sini tuh aku lanjut aktivitas karena memang ini tuh kebetulan mumpung airnya hidup ya. Beberapa hari ini tuh air nggak hidup teman-teman. Dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore tuh air mati. Jadi aku setiap bangun sahur tuh nggak tidur lagi gitu, aku lanjut beraktivitas seperti cuci piring atau kadang-kadang aku cuci baju juga. Pokoknya aku aktivitas bagian air tuh aku kerjain di pagi hari sebelum air itu mati, karena kalau udah air mati tuh bikin emosi loh teman-teman. Pokoknya aku mandiin anak-anak, aku beresin yang berhubungan dengan air, aku mandi. Setelah itu aku tampung di semua ember, aku stok air untuk siang gitu ya. Karena aku tuh butuh banget sama yang namanya air, apalagi kita tuh punya anak kecil ya. Ini aja tuh airnya udah mulai kecil gitu ya teman-teman, mungkin pada make gitu ya, karena ini kan sahur, jadi semua mungkin pada make gitu. Cuman alhamdulillahnya kalau subuh tuh masih sampai di aku gitu. Tapi kalau udah siang, masya Allah, airnya tuh netes gitu doang gitu, bahkan nggak hidup. Jadi aku tuh sebel banget, makanya aku tuh selesai sahur, aku langsung tampungin tuh yang namanya air, aku langsung cuci piring, mandiin anak-anak. Kalau udah katanya air sama lampu mati, aku tuh sebel banget ya teman-teman. Karena air sama lampu tuh penting banget. Kadang-kadang aku suka bingung sih gimana ya orang dulu tuh bisa hidup tanpa listrik, tanpa air. Mungkin orang dulu air ada ya, apalagi zaman dulu tuh pakai sumur gitu. Pakai air sungai gitu pasti ada terus. Cuman aku berpikirnya kok bisa mereka hidup tanpa lampu atau listrik gitu ya, bisa masak tanpa magicom, bisa giling bumbu tanpa blender, nggak seperti kita ya. Sebenarnya kehidupan kita tuh udah mulai enak banget ya teman-teman dibanding sama kehidupan orang zaman dahulu. Makanya kita tuh harus banyak-banyak bersyukur, kita tuh nggak boleh mengeluh. Setelah itu lanjut aku di sini cuci piring ya teman-teman. Nah ini tuh piring aku nggak terlalu banyak karena tadi malam juga aku sempat cuci piring. Ini tuh piring bekas aku masak sahur sih. Piring yang berbuka tuh udah aku cuci karena sering malam sama pagi gitu ya untuk cuci-cuci piring. Kalian lagi apa nih nontonin video aku teman-teman? Mungkin lagi puasa ya? Masih semangat kan puasanya? Udah berapa nih puasanya yang bolong? Kalau aku alhamdulillah masih full ya teman-teman. Semoga aja bisa sampai akhir ya. Karena sayang banget sih menurut aku kalau harus bolong-bolong lagi. Soalnya banyak banget hutangnya. Jadi aku takut berhutang lagi nih untuk bulan ini. Nah ini tuh gambarnya agak sedikit nggak bagus ya teman-teman, karena ini tuh subuh gitu. Jadi kalau subuh gitu tuh nggak terlalu terang untuk pencahayaan. Banyak yang nyaranin sih katanya dinding aku dicat warna putih, terus lampu aku diganti gitu yang lebih terang. Mudah-mudahan nanti habis lebaran aku bisa makeover lagi ya teman-teman, karena memang ada rencana mau makeover dinding gitu ya, pengen banget dicat gitu. Dan pengen ganti juga lampu-lampu di rumah biar lebih terang, karena jujur pengen konten malam juga, karena kegiatan malam tuh lumayan banyak juga sih, apalagi yang berhubungan dengan air tuh biasanya aku kerjain malam ya teman-teman. Oke deh, nggak terasa ya udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, yang udah selalu support aku. Terima kasih banyak. Semoga Allah mengabulkan segala keinginan kalian ya. Semoga kalian dilimpahkan rezeki dan dibalas kebaikannya dengan kebaikan pula. Untuk yang lagi berjuang, semangat terus ya teman-teman. Semoga kita bisa sukses di sini dan pokoknya semangat lah. Pokoknya untuk kalian semua, semoga Allah mengijabah semua doa-doa kita ya teman-teman. Nah di sini udah dulu ya, sampai di sini, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.